Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwah semuanya, bapak-bapak, teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya hari ini? Masya Allah, masih semangat? Semangat masih? Kok lemes begitu? Semangat? Masih semangat ikhwah? Coba kalau ditanya semangat, bilang Allahu Akbar gitu ya. Semangat? Oh, belum semangat itu. Semangat? Sekali lagi, semangat? Alhamdulillah, ikhwan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita semuanya keistiqomahan dan juga semangat, dan selalu ditambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Nah, ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang punya bukunya atau ada PDF-nya bisa dibuka. Pada kesempatan kita kali ini, teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas ajza'ul jumlah. Dalam bahasa kita menyebutnya sebagai komponen kalimat. Komponen kalimat. Sudah dibuka semua? Sudah dibuka? Oke, kalau sudah dibuka, ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berikan prolog terlebih dahulu, ya. Agar supaya kita bisa memahami materi yang akan kita bahas. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bagi dua. Ini bapak-bapak yang sudah berumur, kira-kira kelihatan enggak ini? Kelihatan ya? Alhamdulillah. Ajza'ul jumlah, komponen kalimat. Bahwa kalimat itu komponennya tidak akan keluar dari tiga hal ini. Yang pertama, dalam bahasa Arab disebut sebagai isim. Kemudian yang kedua disebut sebagai fiil. Setelah ini kita jelaskan insyaallah. Dan yang ketiga disebut sebagai huruf. Kita mulai terlebih dahulu dari isim, atau biasanya untuk lebih mudahnya kita itu memberikan istilah mudahnya, yaitu kata apa? Benda secara umum. Sudah? Teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam bahasa Arab, kalimat itu tersusunnya atau penyusunnya itu tidak akan pernah keluar dari tiga hal ini, dan tidak ada yang keempatnya. Disebutkan seperti itu.
penyusun sebuah kalimat, kan kemarin kita sudah belajar dari awal. Yang namanya kalimat itu adalah susunan dari beberapa kata yang kemudian memiliki apa? Makna yang sempurna. Oke, kita ulangi terlebih dahulu di sini agar supaya teman-teman kembali bisa mengingat. Kalimat itu susunan dari beberapa kata. Ini ya kata-kata di sini. Kalau kita belajar bahasa Indonesia, kata itu ada berapa macam, teman-teman yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala? Ada kata benda, ada kata kerja, ada kata sifat, ada kata apa lagi? Keterangan? Tidak ada. Keterangan waktu. Itu dalam bahasa Arab ada. Kata sambung. Kata apa lagi? Kata tunjuk. Kemudian kata ganti. Kemudian apa lagi? Itu kalimat, kata. Yang kita maksud kata. Apa lagi? Kalimat atau kata tanya? Kata tanya. Oh ya, kata tanya boleh kita masukkan. Terus apa lagi? Kata sambung boleh. Konjungsi. Kemudian preposition itu apa? Seperti apa contohnya? Nah, teman-teman mengenal Allah Subhanahu wa taala, nanti teman-teman juga sambil buka. Nah, dalam bahasa Arab itu lebih dipersempit kembali ikhwan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belajar bahasa Indonesia mungkin bisa jadi ada sekitar 10 jenis kata. Yang mana kata-kata tersebutlah yang menjadi komponen sebuah kalimat. Kalau dalam bahasa Indonesia kemudian dalam bahasa Arab kemudian lebih dipersempit lagi, dibagi cukup jadi 3. Maka semua yang tadi disebutkan kalau tidak masuk ke isim maka akan masuk ke fi'il. Kalau fi'il tadi udah jelas, kata kerja. Oke, kata kerja dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab disebutnya sebagai apa? Fi'il. Sementara untuk isim kita hanya memaknainya secara umum saja untuk lebih mudah, kita menyebutnya kata benda. Meskipun nanti di dalam isim kita dapati bukan hanya kata benda saja di dalamnya. Begitu, kata tunjuk, kata ganti, semuanya ternyata masuknya sebagai isim. Jadi dalam bahasa Arab itu lebih dirampingkan lagi komponen sebuah kalimat. Kalau dalam bahasa Indonesia kata dibagi sekitar ada mungkin 10. Dalam bahasa Arab kata itu cukup disebutkan secara garis besar ada berapa? 3. Dan ini semuanya adalah kata. Karena sekali lagi kita kembali, yang namanya kalimat itu tersusunnya dari beberapa kata. Jadi nggak mungkin tersusun kecuali harus dari kata. Artinya ketiga komponen ini semuanya adalah kata. Nah, teman-teman mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita mulai terlebih dahulu dari isim. Atau tadi kita memaknainya secara mudah, isim itu apa tadi? Kata benda. Nah, teman-teman mengenal Allah Subhanahu wa taala, apa itu isim? Ada yang bisa menyebutkan apa itu isim menurut teman-teman atau kata benda dalam bahasa Indonesia? Apa itu kata benda dalam bahasa Indonesia? Itu yang disebutkan dalam buku. Ya, disebutkan dalam buku Nahwul Wadhih seperti itu. Oke, kita sebutkan isim adalah
Suatu kata yang memiliki makna atau arti, begitu ya, bisa dipahami, tapi tidak menunjukkan waktu. Kita mulai terlebih dahulu dari isim. Nah, teman-teman yang bukan Allah Subhanahu wa taala, isim itu adalah kata yang memiliki makna atau arti. Artinya itu ikhwah bisa dipahami. Ketika kita menyebutkan kata tersebut, bisa dideskripsikan di dalam otak kita. Kita ini bisa memvisualisasikan di dalam otak kita kata tersebut. Misal, Ana mengatakan kepada teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ana mengatakan papan tulis. Teman-teman langsung bisa membayangkan masing-masing dengan bentuk yang berbeda-beda. Kemudian Ana mencontohkan lagi bola. Teman-teman semua bisa membayangkan masing-masing meskipun antara satu dengan yang lain ketika ditanya bolanya bentuknya apa? Berbeda-beda. Tapi setidaknya kita mengetahui hakikat bola tersebut. Bahwa bola itu bentuknya apa? Bulat. Intinya seperti itu. Gak peduli warnanya, gak peduli coraknya. Entah itu bolanya bola kaki, entah itu bolanya bola apa? Basket ataupun tenis. Mana yang ada dalam pikiran kita? Intinya pokoknya itu adalah apa? Bola. Kemudian yang namanya kata benda itu tidak boleh berhubungan dengan waktu. Artinya tidak bisa dimasukkan kata-kata yang menunjukkan waktu seperti telah, sedang, akan, begitu. Tadi kita contohkan bola. Kita masukkan kata telah bola, sedang bola, sudah bola. Kira-kira tepat atau nggak tepat? Nggak tepat. Nah, ikhwan kepada Allah Subhanahu wa taala, penulis pada kitab An-Nahwul Wadih, beliau tidak menjelaskan ciri dari isim. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita bahas terlebih dahulu untuk mengenal isim beserta dengan cirinya. Baik itu ciri secara tekstualnya, fisiknya, atau ciri dari kontekstualnya. Kalau untuk kontekstualnya mudah, maka dari itu kita nggak akan membahas. Kontekstualnya itu pada maknanya. Seperti tadi, Ana mengatakan kepada teman-teman mengenai Allah Subhanahu wa taala, perhatikan, anggap saja teman semua di sini sudah bisa bahasa Arab dan saya menyampaikannya juga dengan menggunakan bahasa Arab. Ana tanya pada antum, coba. Bola, kira-kira kata benda atau kata kerja? Oke, makan, kata benda atau kata kerja? Antum bedakannya di mananya? Antum tahu dari mana? Makan kata kerja, bola itu kata benda. Abu Syafiq, Pak, coba antum sebutkan. Secara makna. Hanya itu. Tekstualnya nggak bisa bedakan. Ya, secara gramatikalnya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, salah satu bentuk kekurangannya, kita nggak bisa membedakan antara isim dengan fiil, antara kata benda dengan kata kerja, cuma dari tekstualnya. Kalau dalam bahasa Arab, kita bisa membedakan. Itu hebatnya bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia, teman-teman kalau Allah SWT coba tanya ke anak kecil yang vocabnya, bahasa atau kosakata yang dia miliki itu belum banyak. Teman-teman coba tanya gitu. Apakah dia bisa membedakan apakah itu benda atau kata kerja? Belum tentu dia bisa tahu. Kalau kita, karena memang sudah bahasa sehari-hari kita pakai, kita jadi tahu kan begitu. Ada contoh lagi pada teman-teman kan Allah Subhanahu wa taala. Topi, kata benda, kata kerja.
Oke, jembatan, menjembatani. Kok bisa tahu antum? Tahu dari mana? Akhirnya kita cuma menjawab ya dari maknanya aja yang terkandung. Karena kita sudah terbiasa memakainya. Tiba-tiba kita ketemu dengan bahasa Indonesia yang bahasanya sudah asing, jarang dipakai, kita bingung. Loh, ini kira-kira kata kerja atau kata benda? Karena ketidaktahuan kita. Sementara dalam bahasa Arab, sekiranya kita tidak tahu maknanya, kita ini masih bisa mengetahui itu isim, itu fi'il. Cukup dia dari apanya tadi? Nah, dari tekstualnya. Ini hebatnya bahasa Arab. Masya Allah. Jadi kita bisa tahu, ini isim, ini fi'il, ini kata benda, ini kata kerja. Hanya dilihat dari ciri fisiknya, dari tekstualnya. Kalau kita membicarakan kontekstualnya, mudah sekali. Anggap aja kalau kita ini orang Arab sudah biasa ngomong, ditanya ini isim atau fi'il. Oh ya, ini jelas pasti apa? Isim. Orang kita tahu apa? Artinya sama kayak teman-teman semua ketika ditanya, itu kira-kira kata benda, kata kerja, kata benda. Lah tahu dari mana? Ya pokoknya kata benda. Selama ini anak taunya itu apa? Kata benda. Nah, kok bisa jembatan kata benda menjembatani kok jadi apa? Kata kerja. Sama-sama jembatan. Sapu kata menyapu kata kerja. Begitu. Kita bisa tahu mana kata benda, mana kata kerja. Nah, dalam bahasa Arab, ikhwan Allah Subhanahu wa taala, kata benda itu juga punya ciri fisik. Bisa dilihat tekstualnya. Ini kelebihannya. Nah, pada kesempatan kita kali ini, kita mulai untuk belajar mengidentifikasi satu jenis kata terlebih dahulu, yaitu kata apa tadi? Kata benda atau isim. Meskipun tidak harus selalu dengan menggunakan ciri tekstual, harus ditunjang dengan ciri kontekstualnya, harus paham. Seperti contoh, nanti kita ketemu dengan kata ana. Teman-teman udah tahu semua tuh, ana itu artinya apa? Kira-kira ana itu mau dimasukkan ke fi'il atau isim? Padahal ciri-cirinya nggak sesuai. Ternyata kita juga butuh untuk memahaminya secara apa? Maknanya bisa dipahami ya, tapi juga penting kita untuk mengetahui tekstualnya. Ini isim itu punya ciri-ciri, bisa ditandai ikhwan Allah Subhanahu wa taala Yang pertama, bisa ditanwinkan. Ditanwinkan itu kalau ketemu begini, dibacanya dibacanya an, dan dibacanya in. Sudah? Ini namanya tanwin. Tanwin itu adalah nun mati yang dibaca tapi tidak ditulis. Yaitu nun sakinah tuntab wala tuktab. Harusnya kalau ditulis itu itu ditulisnya begini. An, in. Harusnya begini tulisannya. Ada nunnya nih. Ada nunnya. Ini ciri yang pertama. Kalau kita ketemu, teman-teman pas nggak tahu, ini artinya apa nih? Tapi ketika kelihatan ada tandanya seperti ini, oh ya berarti itu namanya apa? Isim. Kemudian, waduh, sini dulu. Maaf, kita potong. B.
bisa ditambahkan alif dan lam, al di depannya. Kalau teman-teman menemukan ada kata kok di depannya ada alnya, seperti ini, ada alnya, maka menunjukkan bahwa itu adalah kata benda atau isim. Ketiga, bisa dimajrurkan dengan tanda. Majrur gak usah dipikir nanti. Dengan tanda dasar kasroh. Kalau ketemu ada kata kok dikasrohkan, bisa jadi ini adalah apa? Isim. Kemudian bisa didahului oleh huruf apa? Huruf jar, boleh. Kita tidak bahas terlebih dahulu, nanti aja. Kita skip bagian ini. Ketika sampai di sini baru kita jelaskan. Nah, teman-teman, karena Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa tanda atau ciri yang bisa kita jadikan sebagai acuan untuk menentukan apakah itu isim atau fiil, meskipun butuh kejelian karena ada beberapa isim yang ternyata memiliki ciri yang tidak sesuai secara tekstual dikarenakan kata tersebut sudah mengalami perubahan, entah itu berubah jumlahnya atau berubah bentuknya. Nanti akan kita bahas lebih mendalam. Oke teman-teman, kembali lagi pada buku. Bismillah. Teman-teman, karena Allah Subhanahu wa taala, silahkan buka di buku. Sudah saya bacakan. Penulis di sini menyebutkan Raqiba Ibrahimu al-hisana. Oke. Kita lihat ada sebuah kalimat yang tersusun dari 3 kata. Tugas kita hanya mengidentifikasi mana itu fi'il, mana itu isim, mana itu huruf. Tapi kita fokus kepada yang pertama terlebih dahulu, yaitu apa? Isim. Kita mulai dari kata, anggap saja ini teman-teman nggak tahu artinya. Sekarang kita hanya fokus untuk mengetahui itu isim, fi'il, huruf dari ciri apa tadi? Tekstualnya. Kalau mau gampang, tinggal teman-teman klik kemudian buka di Google apa? Google Translate ini. Teman-teman klik, setelah itu dipencet, nanti kan ada pilihan terjemahkan. Nah, tinggal diterjemahkan malah kelihatan. Oh ya, yang ini kata bedah, ini kata kerja. Tapi enggak, kita mau sedikit lebih meningkat kemampuan kita untuk mengidentifikasinya. Kita mulai terlebih dahulu. Silahkan teman-teman bareng-bareng kita cek. Raqiba, kira-kira boleh nggak disebut sebagai isim secara tekstual? Ciri-cirinya terpenuhi nggak? Ada tanwinnya nggak kata raqiba? Kalau ada tanwinnya harusnya dibaca raqiban. Oke. Ada alif lamnya nggak? Nggak ada, harusnya ar-raqiba kalau ada alif lamnya. Kemudian bisa dikasrohkan, di sini kasroh nggak? Harusnya kalau kasrohnya raqibi, kan begitu. Dan tidak ada huruf apapun di depannya, nggak ada kata apapun di depannya. Berarti bisa kita pastikan raqiba bukan isim. Sekarang kita lihat yang kedua. Ibrahimu, kira-kira isim atau fiil? Teman-teman tahu dari mana? Dari mana? Dari maknanya atau dari tekstualnya? Ya, dari makna. Kita nggak perlu bahas lagi. Akhirnya kita kembali lagi. Tidak semua ciri-cirinya ikhwan Allah SWT bisa langsung kita ketahui. Salah satu cara mengetahuinya juga dengan menggunakan apa tadi? Menggunakan arti atau maknanya.
Bisa dipahami ya? Sekarang kita lihat yang selanjutnya, al-hisana. Teman-teman anggap aja nggak tahu artinya. Al-hisana. Kira-kira isim atau bukan isim? Mana tandanya? Ada alif, lam. Oke. Kita masuk yang kedua. Yuda'ibu Ismailu al-qitta. Yuda'ibu kira-kira boleh nggak disebut sebagai isim? Boleh nggak disebut sebagai isim? Tidak boleh. Semua syaratnya tidak terpenuhi. Ismailu boleh nggak sebagai isim? Kita melihatnya langsung dari apa? Ya, konteksnya. Kemudian al-qitta. Tahu dari mana? Oke. Sekarang nomor 3, boleh nggak disebutkan mana yang isim? Al-falahu. Tandanya apa? Kemudian al-qamha. Tandanya apa? Alif lam. Yang keempat, dibuka semua bukunya ya. Ta'kulu syatu fulan wa sya'iran. Ana nggak mau menerjemahkan dulu. Teman-teman cukup tugasnya adalah mengidentifikasi saja. Sebutkan yang isim yang mana? Asyatu. Mana tandanya? Alif lam. Kemudian mana lagi yang isim? Fulan. Mana tandanya? Oke. Kemudian apa lagi? Apa itu? Oke. Masya Allah. Lanjut. Yang kelima, sami'tun nasihata. Mana yang isim? Mana tandanya? Oke. Yasta'un nuru fil hujrati. Mana yang isim? Yang keenam ya, mana yang isim? Oke, mana tandanya? Kemudian mana lagi? Mana tandanya? Alif lam doang? Huruf jar? Boleh kalau yang sudah tahu. Terus apa lagi? Yang terlihat tekstualnya lagi? Ya, ada tanda kasrohnya. Terpenuhi. 3 tanda sekaligus. Oke, kita lanjut. Tajri safinatu 'alal ma'i. Mana yang isim? Apa tandanya? Oke, kemudian apa lagi? Apa tandanya? Alif lam dan juga dikasrohkan dan juga kemasukan huruf jar bagi yang sudah tahu. Oke, alhamdulillah. Lanjut. Hal tuhibbus safaro. Yang mana? Yang mana isim? Safaro. Oke. Tandanya mana? Apakah hal bukan isim? Isim atau bukan isim? Jadi apa? Huruf tanya. Harful istifham atau isim istifham? Sebenarnya itu isim. Tapi jadi permasalahan, ciri-cirinya ada atau tidak ada? Tidak ada ciri-cirinya. Maka kita mengatakan, betul, ciri-ciri yang kita sebutkan, ini memang ciri-ciri tekstual, tapi tidak semua ciri tekstual itu bisa dijadikan acuan. Kalau nggak bisa dengan ciri yang tekstualnya, kita bisa pakai konteksnya, makna yang terkandungnya. Dan ini yang sudah paling mudah, tapi susahnya kita karena bukan orang yang berbicara dengan bahasa Arab, kan begitu. Ini jadi permasalahannya. Jadi teman-teman kalau semakin memperbanyak kosakata dengan bahasa Arab akan lebih mudah sendiri. Dengan sendirinya tahu, wah itu kata kerja, wah itu kata benda. Karena sudah tahu apa maknanya. Jadi permasalahan kalau kita nggak tahu artinya, seperti tadi hal, aja kita bingung menempatkan. Bisa dipahami. Tapi setidaknya kita sudah memiliki satu tahap atau sudah mempelajari satu tahap untuk mengetahui seperti apa itu isim. Oke, teman-teman, karena Allah Subhanahu wa taala, saya lanjutkan. Kemudian saya jelaskan di sini sebagaimana penulis beliau mengatakan, perlu dipahami ikhwan karena Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan kalimat sempurna atau jumlah mufidah. Jumlah mufidah itu tatarakkabu min ajza'in, tersusun dari beberapa kata. Sudah?
hiyal kalimatu wa nuridu an na'rifa fi hadzal darsi anwa al kalimati fanaqul. Nah, pada kesempatan kali ini kita perlu mengetahui macam-macam kata. Sudah? Jikalau kita dapati, jikalau kita cari, jikalau kita analisis yang namanya kalimat, pasti kita akan dapati ikhwan Allah Subhanahu wa taala seperti yang sudah disebutkan di atas tadi. Ada contoh kata Ibrahim, Ismail, Falah. Kemudian apa lagi tadi? Qamh, Al-Qit. Sudah? Semuanya ini menunjukkan isim. Kemudian di situ lebih dipersempit. Ibrahim, Ismail, Al-Falah ini merupakan alfadz tusumma biha askhas, yaitu suatu kata yang menunjukkan orang. Sudah? Kata yang menunjukkan apa? Orang atau manusia. Begitu juga contoh-contoh kuda. Apalagi di situ? Kucing. Kuda itu hison. Al-qit itu kucing. Syah itu apa? Kambing. Ini semuanya adalah kata yang menunjukkan apa? Hewan. Begitu juga di situ ada al-qamh, gandum, ful, kacang-kacangan, syair. Sama ya, diartikannya juga gandum dua-duanya. Harusnya beda. Satunya jelai berarti. Kita nggak ngerti ikhwah, nggak pernah lihat pohonnya juga. Siapa yang pernah lihat pohon gandum di sini? Antum bisa bedakan antara qamh dengan syair. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dua-duanya jadi apa? Gandum semuanya. Tapi sebenarnya syair itu lebih pada jelai. Tapi Anda juga nggak tahu. Ya, bahasanya jelai di terjemahan. Nggak paham juga. Ya, karena kita masih impor semuanya dari zaman Belanda sampai sekarang. Belum ada petaninya. Gandum itu belum ada petaninya, ikhwah. Masih impor. Kemudian selanjutnya yang tadi disebutkan ini menunjukkan jenis apa? Tumbuhan atau tanaman boleh. Kemudian kamar, hujrah, kemudian kapal, safina, air. Ini semuanya menunjukkan benda mati. Oke, sudah. Dan contoh-contoh yang lain seperti nasihat, an-nasihatu, wan-nur, cahaya, was-safar, perjalanan, traveling. Ini semuanya boleh disebut sebagai ma'anil ukhra. Ya, kata yang lainnya lah, gampangnya begitu. Sudah? Dan disebutkan dengan bahasa mudah au syai'in akhar. Ya, pokoknya kata benda selain dari yang disebutkan tadi, seperti itu. Selanjutnya, ikhwan Allah subhanahu wa ta'ala, kita mulai masuk pada yang kedua. Sudah adzan? Cepatnya. Belum? Oke, lanjut, perhatikan. Sekarang kita masuk ikhwan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum masuk kepada fi'il, sepertinya ana mau menjelaskan pada huruf terlebih dahulu. Karena huruf lebih mudah untuk dijelaskan. Dan huruf ikhwan Allah subhanahu wa ta'ala, sekali lagi sudah kita sebutkan, kalimat komponennya ada 3 dan kesemuanya itu adalah kata. Oke? Jadi meskipun disebutkan dengan kata al-harf, jamaknya huruf atau ahruf, maka yang dimaksudkan huruf di sini tetap merujuk pada arti apa? Kata, bukan huruf, begitu. Oke, tetap diterjemahkan pasti dengan menggunakan kata. Karena sekali lagi tadi sudah kita ingatkan, kalimat itu komponennya tersusun dari beberapa kata. Artinya mau dari awal isim, fiil, huruf, semuanya itu pasti adalah apa? Kata. Nah, teman-teman bukan Allah SWT, ini juga kelebihan bahasa Arab. Huruf itu ada 2. Ada huruf itu yang tidak memiliki arti,
Ada huruf yang memiliki arti apabila disandingkan dengan kata lain, atau biasanya disebut ikhwah ada dua macam. Ada namanya huruful mabani, ada harful ma'ani. Huruf mabani itu huruf yang sama sekali tidak memiliki arti dan tidak bisa disambung dengan kata lain. Nggak bisa berdiri sendiri dan juga nggak mungkin disambungkan dengan kata apapun. Ini yang kita kenal dengan huruf hijaiyah. Huruf mabani itu adalah huruf apa? Hijaiyah. Yang mana huruf hijaiyah itu nggak bisa diletakkan dalam sebuah kalimat. Mau dia disambung nggak disambung dengan kata lain nggak mungkin bisa begitu. Seperti contoh, perhatikan. Huruf hijaiyah itu seperti huruf alfabet dalam bahasa Indonesia. Tahu alfabet? A, B, C, D, E, F, G. Misal ana ngomong ikhwah, biasanya yang sering chattingan kan begitu. Ayo makan malam. Wah, antum jawabnya, saya G makan malam. Anda mau tanya, ini G-nya huruf alfabet atau kata sebenarnya? Antum kan pernah tuh di chattingin. Ayo makan malam yuk. Waduh, anak G makan malam. Kan kita nggak baca G itu di situ. Bacanya apa? Ini sebenarnya bukan huruf alfabet. Ini apa? Karena ada alfabet kita masukkan di tengah-tengah sini, ikhwah, nggak masuk akal gitu. Orang bingung memahaminya. Saya G makan malam, akhi. Bisa dipahami? Ini yang disebut alfabet, atau dalam bahasa Arab namanya huruf hijaiyah, dari alif hingga sampai akhir. Yang mana huruf itu kalau disematkan, dimasukkan begitu ya di dalam kalimat, orang tuh bingung begitu loh. Karena dia nggak bisa berdiri sendiri, nggak bisa disambungkan dengan kata lain juga nggak masuk. Seperti contoh kata, kalau ini disebutnya alfabet, kita masukkan G di sini di tengah-tengah, orang nggak paham. Misal disambungkan dengan kata makan, saya G makan, orang bingung. Mengerti maksud ana, ikhwah? Nah, sama huruf hijaiyah juga demikian. Ini disebut namanya harful mabani atau huruf hijaiyah. Disebut hijaiyah karena hurufnya itu harus dieja, maka disebut namanya hijaiyah. Paham ya dieja ya? Dieja itu beda dengan dibaca. Nah, itu Anda contohkan. Ini kira-kira teman-teman bisa dibaca atau hanya bisa dieja? Lebih gampang lagi nah ini nah. Ada yang bisa baca? Nggak bisa. Kita pasti menambahkan huruf apa? Ini namanya dieja, sama dalam bahasa Arab. Hurufnya cuman begini ikhwah. Kita bukan membaca. Kalau dibaca nggak bisa. Namanya alif sukun selalu ya kan. Antum baca gimana? Kita butuh huruf di depannya, baru bisa dibaca tuh. Ro, A, kan begitu harusnya. Ini nggak bisa dibaca, tapi tetap masih bisa dieja. Dieja jadi apa namanya ini? Huruf apa? Alif. Tuh, malah hurufnya jadi lebih banyak begitu. Jadi beda. Itu kenapa disebut huruf mabani atau huruf hijaiyah yang dia itu tidak memiliki makna dan juga nggak bisa digandeng dengan kata apapun karena nggak akan bisa memiliki makna. Dan huruf yang dimaksudkan di sini adalah huruf ma'ani. Tetap dalam bahasa Indonesia akan selalu disebut sebagai apa? Kata. Jadi huruf yang dikategorikan sebagai alfabet dalam bahasa Indonesia adalah huruf mabani dalam bahasa Arab, bukan huruf ma'ani. Dan yang kita bahas di sini berarti hurufnya mabani atau ma'ani, teman-teman? Ma'ani.
Misal teman-teman biasa baca itu Al-Quran, pertama kali memulainya baca apa? Baca ta'awud. Setelah ta'awud, Bismillah. Ini contoh. Sama-sama hurufnya ba. Kalau huruf ma'an itu pasti bisa dibaca. Hurufnya, ba-nya dibaca dengan bi. Sementara kalau huruf hijaiyah ini nggak dibaca bi, tapi dibacanya apa? Ba. Kita malah menambahkan huruf apa? Hamzah. Nah, teman-teman kan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk apa itu huruf? Huruf itu, ikhwan kan Allah Subhanahu wa taala, secara bahasa artinya adalah at-tarf atau al-janib. Sesuatu yang ada di sisi, sesuatu yang ada di tepi. Maksudnya, kata tersebut itu nggak mungkin bisa berdiri sendiri. Dia itu selalu ada di ujung dan pasti ada kata setelahnya. Disebut sebagai huruf. Secara bahasa itu artinya at-tarf atau al-janib, yang artinya itu di ujung. Karena kata tersebut itu, ini huruf, setelahnya harus ada kata lagi, misal. Maka disebut sebagai huruf karena dia itu selalu berada di mana? Di ujung, ya, di depannya begitu. Selalu di situ, nggak mungkin di belakangnya. Misal ada kata benda, hurufnya di belakangnya, nggak mungkin. Selalu huruf itu selalu berada di depannya. Ini alasan kenapa disebut sebagai huruf. Artinya torf atau janib. Dan Allah juga menyebutkan kata huruf di dalam Al-Quran. Ayatnya bagaimana? Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Dan sebagian manusia itu ada yang nyembah Allah Subhanahu wa taala itu cuman di tepi-tepi saja. Karena kan manusia itu selalu berada di dua tepi. Nah, dia cuma di satu tepi saja. Maksudnya di antara dua tepi itu begini. Misal contoh, ada sedih, pasti ada. Ada menangis, pasti ada. Tertawa, kan begitu. Kemudian ada mudah, pasti ada. Susah. Ada tinggi, berarti ada pendek, kan begitu. Selalu seperti itu. Nah, ada yang menyembah Allah itu cuma di satu sisi. Saat dia itu merasa senang, merasa lapang, baru dia itu merasa apa? Merasa apa? Merasa dekat dengan Allah. Kalau ternyata diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, sama sekali dia tidak ingat Allah Subhanahu wa taala. Juga ada sebaliknya. Ada orang itu kalau dikasih kelapangan nggak ingat sama Allah, kan begitu. Ada nggak kira-kira? Giliran dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala bangkrut, sakit, baru ya Allah, saya kalau sembuh ya Allah, saya mau. Ya Allah, kalau saya kaya lagi, saya mau sedekah lagi, ya Allah, sedekah terus pokoknya saya. Itu namanya beribadah kepada Allah ala harf. Cuman di tepi-tepi saja, di satu tepi. Kala bahagia baru beribadah. Ada yang beribadahnya kala saat diberikan apa? Musibah atau ujian. Manusia seperti itu. Sudah azan ya? Azan dulu. Fadhal. Al-afu. Nah, ikhwah, mungkin tidak bisa maksimal kita belajar ya, tapi setidaknya bisa bermanfaat ya. Nah, ikhwan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk huruf juga sama. Kita juga bisa melihat dari ciri tekstualnya. Tapi sekali lagi, ini bukan jadi acuan baku. Karena terkadang kita juga harus melihatnya lebih tepatnya tadi dari apa? Maknanya, kontekstualnya. Bisa jadi tekstualnya nggak sesuai. Bisa dipahami? Nah, teman-teman kan Allah SWT, untuk memudahkan, gambarannya begini. Kapan kita bisa mengatakan kata tersebut itu dikategorikan sebagai huruf? Kapan kita bisa mengkategorikan kata tersebut itu sebagai huruf? Selain dari bentuk, selain dari kontekstualnya, begitu. Apabila jumlah hurufnya itu, ikhwan Allah Subhanahu wa taala, kurang dari 3. Ini yang paling termudah. Karena dalam bahasa Arab, kata benda, kata kerja, itu jumlahnya tidak boleh kurang dari 3 huruf. Kita coba kembali lagi pada contoh, teman-teman dengan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira teman-teman bisa dapati nggak pada contoh nomor 1 hingga sampai 8 yang teman-teman bisa melihat ada kata yang jumlah hurufnya
kurang dari 3. Coba dari 1 sampai ke 8. Bantu diidentifikasi. Ada 3. Yang mana? Fi, ala, dan hal. Oke, kita mulai dari yang paling termudah adalah fi, yang tadi pasti. Fi kita dapati. Karena kalimat itu komponennya cuma 3. Kalau tidak isim, fiil, huruf. Dan kita sudah tahu tuh isim. Berarti kita tinggal masuk kepada huruf. Kita lihat jumlahnya. Ternyata ada kata jumlah hurufnya kurang dari 3. Salah satu yang jelas di sini adalah apa? Fi. Berarti bisa kita pastikan. Yang pertama, fi itu bukan isim. Fi itu adalah apa? Huruf. Kata yang memiliki makna tapi tidak bisa berdiri sendiri. Kemudian di situ ada ala. Tapi kita dapati ternyata ala itu berapa huruf di situ? Ada 3 sebenarnya ala. Nah, maka di sini kita tidak bisa lagi mengatakan, oh ciri-cirinya berarti jumlahnya kurang dari 3. Tidak. Bahkan seperti yang tadi kita bahas, isim pun, ciri-cirinya pun juga tidak semuanya bisa diaplikasikan. Bisa dipahami? Tapi setidaknya ini merupakan salah satu bentuk bagi kita untuk mengetahuinya. Jadi ketika nanti teman-teman misal contoh baca Al-Quran, buka di mushaf, untuk melihat mana itu isim, mana itu huruf, tadi bisa berpatokan pada tekstualnya selain dari kontekstualnya. Masih ada waktu nggak? Masih ada waktu? Oke. Ini contohnya semuanya masih menggunakan fi semuanya. Oh ya, boleh. Teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, coba buka halaman selanjutnya di tamrinat, di latihan. Di latihan, sudah? Latihan yang pertama. Tugas kita hanya menentukan mana huruf. Oke? Tamrinat. Halaman keberapa teman-teman? Mana nggak tahu, antum PDF-nya yang mana kan? Hah? Anak nggak tahu, ini juga beda Anda takutnya. 31 anak ini. Nah, 17 itu kan beda kan? 17. Yang 17 boleh. Sudah ketemu belum? Yang sudah ketemu siapa? Sudah ketemu. Bantu sebutkan. Contoh yang pertama disebutkan faridun yajri fisyari'i. Sebutkan. Bentar. Oh, langsung fi. Oke, selesai. Fi. Ya, oke, fi. Anda tanya, kenapa kok bisa mengatakan fi itu huruf? Oke, tekstualnya seperti itu. Tekstualnya, meskipun ini bukan satu hal yang absolut, tadi sudah kita sampaikan. Bisa jadi tidak sesuai, tapi setidaknya itu merupakan bentuk pendekatan. Berarti tamrinat yang kedua, latihan yang kedua, poin yang kedua. Yang kedua, bukan latihan pertama nomor 2 bukan, tapi latihan kedua. Sudah? Yang diawali dengan kata yaftahu Muhammadun al-baba. Sudah ketemu belum? Latihan 1, latihan 2. Abu Syafiq bisa bantu sampingnya aja. Oh, belum ketemu. Sudah ketemu belum? Sudah ketemu. Coba bantu carikan yang mana yang huruf. Pada latihan kedua, dari 1 sampai 10 boleh disebutkan yang mana kira-kira? Nggak apa-apa, dijawab aja yang mana. Karena ada 3 kata, pilih aja. Dari 1 sampai 10 itu rata-rata terdiri dari 3 kata, ada yang 4. Wallahu a'lam. Sudah benar berarti. Sudah tadi, yang lain, ngomong. Iya, fi. Selain fi, ala boleh, meskipun cirinya kita nggak dapat. Mana lagi yang cirinya dapat sebenarnya? Min. Karena jumlahnya kurang dari 3 huruf. Oke. Nah, ikhwan kan Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu 2 menit sebelum kita tutup.
Teman-teman mengenal Allah Subhanahu wa taala yang punya mushaf, coba bantu buka di mushaf. Sudah? Teman-teman buka mushaf surah An-Nas. Sudah? Coba kita lihat ayat yang pertama, ikhwan Allah Subhanahu wa taala pada contoh tersebut. Qul a'udzu birabbin nas. Qul sebagai apa? Sebagai Oke. Saya mau tanya, kira-kira pada qul a'udzu birabbin nas isimnya mana saja? Bi. Oke, kita ulangi dulu dari Robbi. Robbi sebagai isim. Saya mau tanya, mana tandanya? Ya, dikasrohkan, berarti di depannya di situ ada huruf jarnya tadi contohnya. Berarti bi sebagai apa? Sebagai huruf. Wah, ini teman-teman yang lain udah pada tahu, harusnya yang belum tahu. Pak, saya mau tanya, Pak. An-nasi kira-kira isim atau huruf atau fiil? Apa tandanya? Tandanya sesuai yang disebutkan di sini apa kira-kira? Mana annya? Tandanya itu pertama ada alif lamnya, bisa ditanwin, bisa dikasroh, dan yang belum kita jelaskan bisa kemasukan huruf jar. Dari 3 tanda itu kira-kira yang mana? An-nasi. Ya. Bisa kemasukan huruf jar, tapi di situ ada kasrohnya. Kemudian ada alif lam di depannya. Itu merupakan ciri dari apa? Isim. Begitu. Itu ciri isim. Ada alif lamnya. Demikian ikhwan Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan, naktafi bihadzal qadar. Wa nas'alullah an yanfa'ana bima qara'na wa bima ta'allamna wa bima sami'na fi daraini. Wa naqtatim bi du'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.